Malam itu, langit baru saja berhenti menangis. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan kota, dan meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Ketika sebagian warga sudah lelap di rumahnya, panggilan darurat datang ke markas kami. Seorang warga melapor melihat mobil terparkir aneh di tepi jalan lintas kabupaten, dengan lampu hazard menyala terus, dan sosok seseorang terkulai di dalamnya. Laporan masuk jam 23:42 menit. Aku dan tim segera berangkat. Sirena memecah kesunyian malam. Begitu tiba di lokasi, suasana hening menyambut kami. Jalanan itu sepi, hanya ditemani bunyi jangkrik dari semak di pinggir aspal yang basah. Mobil berplat B1789 QZ, sedan hitam mewah, tampak mencolok di tengah gelap. Lampu depan masih menyala redup, menyorot kabut tipis yang menggantung di udara. Seorang pria paruh baya, warga yang melapor, berdiri dengan wajah pucat di tepi jalan. Tangannya gemetar ketika menunjuk ke arah mobil. Aku membuka pintu depan, perlahan. Suara engselnya terdengar serak, beradu dengan derik serangga malam. Di kursi kemudi, tubuh seorang pria berseragam sopir terkulai ke kiri. Darah mengering di bagian dada dan mengalir ke sabuk pengamannya. Wajahnya pucat, mata terbuka setengah, membeku dalam tatapan kosong. Aroma logam darah bercampur lembab udara malam menusuk hidung. Sekilas tampak luka tusuk di bagian dada kiri. Tepat di bawah tulang rusuk, kami segera mengamankan area, membentangkan garis polisi, menyalakan lampu portabel, dan memeriksa sekeliling mobil. Tidak ada tanda perkelahian di luar kendaraan. Aspal bersih, tanpa bekas rem mendadak, tanpa jejak kaki yang jelas. Hanya genangan air yang memantulkan cahaya biru lampu patroli. Semua terlihat terlalu rapi, terlalu sunyi. Aku meminta tim identifikasi untuk mendokumentasikan setiap detail. Dari dompet di saku korban, kami menemukan KTP atas nama Andri Saputra, 34 tahun, alamat di kawasan Jagakarsa. Di dompet itu juga terdapat kartu pegawai dengan lambang resmi pemerintah daerah, menandakan ia bekerja sebagai sopir pribadi seorang pejabat. Ponselnya masih menyala, baterai tinggal 4%. Dengan satu pesan, belum terbaca di layar kunci, "Sudah di tempat, Pak." Warga sekitar tidak ada yang melihat peristiwa apapun. Lokasi itu memang dikenal sepi, hanya dilewati kendaraan antar kota dan truk logistik. Satu-satunya petunjuk datang dari warung kecil di ujung jalan. Pemiliknya mengaku sempat melihat mobil itu lewat sekitar jam 10 malam, lalu berhenti beberapa meter dari warung, tapi tidak melihat siapapun keluar. Setelah itu, ia menutup warung karena hujan makin deras. Aku memerhatikan posisi tubuh korban. Tidak ada tanda korban berusaha melawan, tidak ada luka di tangan, dan sabuk pengaman masih terpasang. Luka tusuk itu tampak bersih dan presisi, bukan hasil serangan spontan. Ini bukan perampokan, tidak ada barang yang hilang, dompet utuh, jam tangan masih di pergelangan, dan uang tunai tersimpan rapi di saku. Rasanya, seperti adegan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Seseorang tahu kebiasaan korban, seseorang tahu di mana ia berhenti malam itu. Ketika tim forensik mengangkat tubuhnya ke dalam kantong jenazah, aku berdiri di tepi jalan, memandangi mobil hitam itu yang kini tampak dingin dan kosong. Hujan kembali turun pelan, menetes di atas kaca depan yang masih memantulkan lampu biru polisi. Di dadaku tumbuh firasat, kasus ini akan membawa kami pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembunuhan di pinggir jalan malam itu. Tanpa kami sadari, kami baru saja membuka pintu menuju labirin kekuasaan dan rahasia yang berdarah. Dan Andri, sang sopir pribadi, hanyalah korban pertama yang diamnya menyimpan cerita panjang. Begitu tim forensik selesai mengevakuasi jenazah Andri, aku melangkah mengitari mobilnya perlahan. Hujan baru saja reda, tapi udara masih berat oleh lembab dan aroma besi dari darah yang mengering di kabin. Lampu portabel menerangi aspal yang berkilat. Di bawah cahaya itu, setiap detail terlihat jelas. Dan sejak awal, aku tahu, tempat ini menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Aku membuka pintu belakang mobil, berhati-hati agar tidak mengganggu bukti. Di kursi belakang, terdapat bercak darah kecil yang tampaknya bukan milik korban. Warnanya lebih muda, lebih baru, pola percikannya juga aneh, bukan tetesan dari luka tusuk di depan. Kami memotretnya satu persatu, lalu mengumpulkan sampel untuk uji laboratorium. Kursi kemudi tampak bersih, terlalu bersih untuk ukuran mobil yang baru saja menjadi tempat pembunuhan. Tidak ada jejak tangan di setir. Tidak ada sidik jari yang jelas di tuas transmisi, seolah seseorang telah menghapusnya dengan hati-hati. Tapi ketika lampu UV diarahkan ke pintu bagian dalam, kami menemukan sesuatu, noda samar di dekat gagang, berbentuk seperti sidik jari. Hanya sebagian, namun cukup untuk diambil sebagai sampel.
Aku mengamati posisi luka tusuk korban. Berdasarkan arah tusukan dan posisi tubuh, serangan datang dari sisi kiri belakang. Ini berarti pelaku kemungkinan duduk di kursi belakang kiri, lalu menusuk korban saat mobil berhenti atau sedang melambat. Luka tunggal, bersih, dan tepat sasaran, menembus jantung. Pelaku tahu apa yang ia lakukan. Bukan amarah spontan, melainkan tindakan terencana. Kami memeriksa area sekitar. Tidak ada bekas jejak ban lain di dekat mobil, tidak ada serpihan kaca, tidak ada tanda perkelahian di luar. Seolah mobil itu berhenti di sana tanpa perlawanan. Aku menunduk, memperhatikan tanah berlumpur di pinggir jalan. Hanya satu jejak sepatu yang samar, menapak ke arah semak, lalu hilang. Ukurannya sekitar 42, dan berdasarkan pola tapaknya, tampak seperti sepatu dinas, bukan sepatu olahraga. Penyelidikan di dalam mobil mengungkap detail yang semakin ganjil. Di jok penumpang depan ada bungkus rokok terbuka, tapi tanpa sidik jari. Di bawah kursi belakang, kami menemukan puntung rokok yang masih sedikit lembab. Mungkin dibuang sebelum hujan turun. Aku mengantongi puntung itu dengan hati-hati. Mencatat mereknya, lebar, A Bolt, bukan merek yang biasanya dipakai Andri. Berdasarkan keterangan dari keluarganya nanti, di dashboard, ponsel korban masih menyala, menampilkan peta navigasi yang berhenti di tengah rute. Garis biru di layar seolah terpotong, menandakan perjalanan yang tidak selesai. Ini memperkuat dugaan bahwa korban tidak sempat melanjutkan perjalanan. Aku berdiri di depan mobil, menatap gelapnya jalan yang sepi. Tidak ada rumah dalam radius 100 meter. Hanya deretan pepohonan dan suara air menetes dari dedaunan. Dalam keheningan itu, aku mencoba membayangkan apa yang terjadi di detik-detik terakhir korban. Seseorang duduk di kursi belakang, mungkin berbicara dengan nada tenang, lalu tiba-tiba, satu tusukan cepat ke dada. Andri mungkin sempat terkejut, tapi tidak sempat menjerit. Mobil berhenti perlahan di tepi jalan, dan pelaku keluar dengan tenang. Namun yang membuatku resah, bukan hanya caranya membunuh, tapi bagaimana ia menata tempat kejadian perkara. Tidak ada kekacauan, tidak ada jejak panik, semua rapi, nyaris seperti diatur agar terlihat alami. Tapi kesalahan kecil, sidik jari samar di pintu, dan percikan darah di kursi belakang, menjadi celah pertama. Ketika aku menutup pintu mobil malam itu, ada perasaan aneh di dadaku. Rasanya seperti menatap panggung yang baru saja digunakan untuk pertunjukan yang gelap dan dingin. Pelaku sudah lama pergi, tapi jejaknya masih berbisik di antara kabut. Dan dari setiap bisikan itu, aku tahu satu hal. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini pesan, entah untuk siapa. Tapi seseorang di luar sana ingin memastikan sesuatu tetap tersembunyi. Pagi mulai merayap ketika kami kembali ke tempat kejadian perkara untuk pemeriksaan lanjutan. Kabut tipis masih menggantung di udara, menyelimuti jalan yang basah dan dingin. Tim forensik sudah tiba lebih awal, membawa perlengkapan lengkap, kamera makro, alat pengambil sampel, dan lampu UV portable. Sinar matahari pertama belum sempat menembus awan, tapi di bawah cahaya biru itu, segala sesuatu tampak lebih jelas dan lebih menyeramkan. DR, Rama, kepala tim forensik kami, berdiri di sisi mobil sambil mencatat. Ia adalah pria berusia 40-an, dengan tatapan yang selalu tenang. Tapi aku tahu di balik ketenangannya, pikirannya bekerja seperti mesin. Ia menunjuk ke kursi belakang mobil, tempat kami semalam menemukan bercak darah samar. Kali ini, setelah pembersihan awal dan pengambilan sampel, polanya terlihat lebih nyata. Lihat arah percikannya, katanya pelan. Tidak simetris, ini bukan tetesan akibat luka di depan. Sumbernya dari sini, dari belakang korban. Pelaku kemungkinan menusuk saat duduk di belakang, sedikit ke kiri. Aku memperhatikan dengan saksama. Percikan itu memang lebih padat di sisi kiri, lalu memudar ke arah kanan. Ini berarti serangan datang dari sisi diagonal, sudut yang hanya mungkin jika pelaku memang berada di kursi belakang. Aku membayangkan kembali kronologinya. Korban sedang menyetir, mungkin sedang berbicara, lalu tanpa peringatan, tusukan datang dari belakang kiri, menembus dada dan mengenai jantung. Tapi ada sesuatu yang lain. Di sandaran kursi depan, ada garis tipis, seperti bekas gesekan logam, mungkin dari gagang pisau. Pelaku tampaknya menarik pisaunya dengan cepat setelah menusuk, dan bagian gagang menyentuh sandaran. Detail castle, tapi cukup penting untuk menggambarkan bagaimana serangan itu dilakukan. DR, Rama juga menemukan bercak darah kering di sisi pintu belakang kiri. Ketika dianalisis cepat di lapangan, kadar hemoglobinnya berbeda dengan milik korban. Kemungkinan pelaku terluka kecil, mungkin saat menarik pisau. Jelasnya, kami segera mengambil sampel itu. Satu tetes darah asing bisa menjadi kunci yang membuka semua misteri di lantai mobil.
kami menemukan satu benda kecil yang hampir terlewat. Serpihan plastik hitam, berukuran sekitar 2 cm. Tampaknya bagian dari gagang benda tajam. Potongannya tidak alami, seperti patah karena tekanan kuat. Kami menyimpannya dalam kantong bukti. Mungkin saja itu bagian dari pisau pembunuh yang patah saat digunakan. Sementara tim memproses area dalam mobil, aku berjalan ke bagian luar. Di gagang pintu bagian dalam, lampu UV memunculkan pola sidik jari samar yang semalam kami temukan. Kali ini hasilnya lebih jelas. Polanya tidak cocok dengan korban. Kami langsung kirim foto dan hasil pemindaian ke laboratorium identifikasi untuk dicocokkan dengan database nasional. Biasanya, hasil awal keluar dalam 24 jam. Suasana di lokasi begitu hening, hanya terdengar bunyi klik kamera dan gesekan sarung tangan lateks. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara banyak. Pembunuhan ini terasa dingin dan bersih, nyaris profesional. Pelaku tahu apa yang harus dilakukan agar tak meninggalkan jejak. Tapi setiap kejahatan, sekecil apapun, selalu menyisakan kesalahan. Aku menatap kursi kemudi yang kini kosong. Di sana, Andri pernah duduk, hidup, dan mungkin tidak pernah menduga bahwa seseorang yang ia percayai akan menghabisinya di kursi itu. Ada sesuatu yang menyedihkan dari tempat pembunuhan yang sempit seperti ini, ruang kecil di mana keheningan bisa berubah menjadi saksi kematian sebelum meninggalkan lokasi. DR, Rama menatapku dan berkata, "Kalau pelakunya orang yang dikenal korban, kita akan menemukannya lewat sidik jari ini. Tapi kalau bukan, berarti ada yang jauh lebih besar di balik ini." Kata-katanya bergema dalam pikiranku sepanjang perjalanan kembali ke kantor. Di mobil, aku memandangi bakti-bakti yang kini terbungkus rapi di kotak bukti. Semuanya terasa dingin dan teknis. Darah, sidik jari, serpihan plastik. Tapi di balik setiap benda itu ada cerita manusia, pengkhianatan, ketakutan, dan kematian yang terencana. Dan di titik itu aku tahu, penyelidikan baru saja benar-benar dimulai. Hari ketiga penyelidikan, kami mulai menyusun ulang potongan waktu terakhir dalam hidup Andri Saputra. Menit demi menit yang membawa sopir itu menuju ajalnya. Dari hasil pelacakan awal, mobil dinas yang dikendarainya terekam oleh kamera CCTV, kompleks perumahan pejabat tempatnya bekerja. Meninggalkan gerbang sekitar jam 21:47 malam. Hanya itu, setelahnya, sinyal dan keberadaannya menghilang dari sistem. Seolah ditelan kegelapan malam. Aku duduk di ruang penyelidikan, dikelilingi layar monitor yang menampilkan potongan video dari berbagai kamera kota. Lampu ruangan redup, hanya cahaya biru dari monitor yang menerangi wajah-wajah tegang di sekitarku. Putar lagi bagian setelah dia keluar dari kompleks. Perintahku pada teknisi. Di layar, mobil hitam itu melaju perlahan, lampu belakangnya berpendar merah di tengah hujan ringan. Tidak ada kendaraan lain yang mengikuti. Tapi anehnya, 2 menit kemudian, kamera lain di jalan utama tidak menangkap mobil itu. Jalur yang seharusnya dilewatinya kosong, bisa jadi dia berbelok ke arah lain, ujar seorang anggota tim. Aku mengangguk pelan. Tapi kemana? Tidak ada rute yang logis. Semua jalur alternatif menuju jalan buntu atau daerah yang sepi. Kami memeriksa ponsel korban. Dari riwayat panggilan, ada satu panggilan terakhir jam 21:35, masuk dari nomor yang tidak terdaftar di kontak. Berdurasi 47 detik. Setelah itu, tidak ada aktivitas lagi, kecuali pesan singkat sudah di tempat. Pak, yang dikirim ke nomor yang sama beberapa menit sebelum waktu kematiannya. Diperkirakan terjadi. Aku menatap pesan itu lama. Pak, nada formal, khas seorang bawahan kepada atasan. Jika benar yang ia hubungi adalah majikannya, maka sesuatu tidak beres di sini. Karena menurut keterangan awal, pejabat tempat Andri bekerja, Bapak Arwan, Kepala Dinas Perhubungan daerah itu, mengaku sudah pulang sejak pukul 8 malam dan tidak pernah meminta sopirnya keluar lagi. Tapi bagaimana menjelaskan pesan itu? Kami mendatangi rumah dinas Arwan keesokan harinya. Rumah besar di kawasan elit, dijaga ketat, halamannya rapi dengan taman kecil, dan lampu sorot di setiap sudut. Arwan menyambut kami di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia pria berusia awal 50-an, berpenampilan necis, tapi tatapannya gelisah. Ketika aku menyebut nama Andri, ia hanya menunduk. Suaranya datar. Saya kaget. Pak, Andri orang baik, tidak pernah buat masalah. Bapak bilang terakhir melihatnya pukul berapa? Tanyaku. Sekitar jam 9 lewat sedikit. Saya minta dia antar tamu saya pulang, habis itu dia boleh pulang. Saya kira dia langsung ke rumahnya. Aku memperhatikan nada bicaranya. Terlalu lancar. Tapi ada jeda kecil di antara kalimatnya. Seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Ketika kami minta rekaman CCTV rumahnya,
Ia sempat ragu sejenak sebelum mengizinkan. Di video itu, memang terlihat mobil Andri keluar dari gerbang, tapi tidak ada gambar tamu yang dimaksud keluar bersamanya. Asisten rumah tangga memberi keterangan yang menarik. Katanya, malam itu terdengar suara percakapan keras dari ruang kerja Arwan, dan suara Andri termasuk di dalamnya. Ia tak mendengar jelas apa yang dibicarakan, tapi sempat mendengar kalimat, "Saya juga punya bukti, Pak." Setelah suara langkah kaki terdengar cepat, lalu pintu ditutup keras. Aku mencatat setiap detail itu. Kalimat singkat, tapi punya bobot besar. "Saya juga punya bukti." Itu bukan kalimat orang yang sekadar bekerja, tapi seseorang yang tahu sesuatu yang mungkin membuatnya berbahaya bagi orang lain. Dari potongan waktu terakhir, terlihat jelas, Andri meninggalkan rumah majikannya dengan perasaan tegang, membawa rahasia yang mungkin tak seharusnya ia tahu. Entah karena ancaman, atau karena keyakinan bahwa ia akan menemui seseorang malam itu. Seseorang yang mungkin sudah menunggunya di mobil dinas, yang kini menjadi tempat kematiannya. Aku menatap peta di dinding ruang penyelidikan. Dari rumah pejabat ke tempat ditemukannya mobil, berjarak sekitar 13 km. Melewati daerah industri yang sepi. Jalur itu tidak masuk akal bagi seorang sopir yang hendak pulang ke rumah. Kecuali, ia sengaja diarahkan ke sana. Malam itu, saat menutup berkas sementara, satu hal terlintas di pikiranku. Andri tidak mati karena kebetulan. Ia mati karena tahu terlalu banyak. Dan seseorang di lingkar kekuasaan mulai merasa tidak aman. Pagi itu udara di halaman rumah dinas terasa berat. Langit mendong, seolah ikut menahan sesuatu yang belum tuntas. Kami datang kembali untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kali ini bukan hanya mengumpulkan keterangan, tapi membaca gerak-gerik. Di dunia penyelidikan, bahasa tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata. Rumah Bapak Arwan, pejabat tempat korban bekerja, berdiri megah dengan pagar tinggi dan kamera di setiap sudut. Namun di balik kemewahan itu, ada suasana yang ganjil. Terlalu sunyi untuk rumah yang biasanya ramai oleh staf dan sopir. Saat kami tiba, pintu dibukakan oleh seorang perempuan paruh baya, Asih, asisten rumah tangga yang semalam sempat kami mintai keterangan singkat. Matanya sembab, seolah kurang tidur. Kami diterima di ruang tamu besar dengan pencahayaan temaram. Arwan muncul beberapa menit kemudian. Kali ini penampilannya lebih rapi, tapi wajahnya tetap pucat. Ia mencoba bersikap tenang, namun jemarinya mengetuk meja secara ritmis, tanda gugup yang tidak bisa ia sembunyikan. "Terima kasih sudah datang lagi, Pak," katanya pelan, berusaha terdengar sopan. Aku membuka catatan. "Kami hanya perlu memperjelas beberapa hal, Pak. Semalam Bapak menyebut Andri mengantar tamu keluar. Tapi di rekaman CCTV rumah Bapak, tidak ada tamu yang terlihat." Ia terdiam sesaat. Napasnya tersendat kecil sebelum menjawab. "Mungkin kamera tidak menangkap dari sudut itu. Tamu saya keluar lewat gerbang samping." "Gerbang samping tidak aktif, Pak," sahut salah satu penyidik. "Kami sudah periksa. Dikunci dari dalam sejak sore." Suasana ruangan langsung menegang. Arwan menatap kami satu persatu, seolah mencari alasan baru, tapi akhirnya hanya menghela napas panjang. "Baiklah, saya tidak ingin berbohong. Malam itu memang sempat ada sedikit ketegangan antara saya dan Andri. Aku membiarkannya bicara. Kedang, diam adalah cara terbaik untuk memancing kejujuran. Dia menuduh saya menahan uang perjalanan dinas yang seharusnya sudah dibayarkan. Padahal semua sudah sesuai prosedur." Saya marah. Kami berdebat. Tapi setelah itu, saya minta dia pergi. Saya pikir semuanya sudah selesai. Nada suaranya terdengar seperti pembelaan yang sudah dipersiapkan. Tapi ada sesuatu di balik kata menuduh yang menarik perhatianku. Aku menatap matanya lama lalu bertanya, "Apakah Bapak tahu jika Andri memiliki salinan data keuangan kantor Bapak?" Wajah Arwan menegang. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menjawab pertanyaan itu. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu," ujarnya cepat. Terlalu cepat. Asih, si asisten rumah tangga, menunduk di sudut ruangan. Aku memintanya bicara secara terpisah. Di dapur yang sunyi, ia menuturkan sesuatu yang lebih jujur. Beberapa hari sebelum Andri meninggal, dia sering datang malam-malam ke rumah dinas, tapi tidak mau masuk lewat depan. Dia bilang, "Cuma ambil berkas, Bu." Tapi saya dengar dari jendela. Dia ngobrol dengan Pak Doni, ajudan Pak Arwan. Suaranya tegang, kayak orang ribut kecil. Doni, nama itu mulai muncul berulang kali dalam catatan kami. Ia ajudan pribadi Arwan, dikenal pendiam, tapi loyal. Namun ada sesuatu yang ganjil. Sejak berita kematian Andri muncul, Doni belum pernah terlihat di rumah dinas. Kami sudah mencoba menghubunginya, tapi nomornya tidak aktif. Sebelum kami pamit, aku kembali menatap Arwan. Ia berusaha tersenyum,
tapi sorot matanya kosong. Seperti seseorang yang sedang menunggu badai datang. "Pak Arwan," kataku pelan, "kalau Bapak mengingat sesuatu yang mungkin penting, sekecil apapun, sebaiknya Bapak sampaikan sebelum kami menemukannya sendiri." Ia menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Saya tidak menyembunyikan apa-apa," tapi tatapan Asih dari jauh berkata lain. Dalam perjalanan keluar, aku sempat berhenti di depan gerbang, menatap kembali rumah besar itu. Ada aura dingin yang menggantung di udara. Seperti rumah yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada penghuninya mau akui. Dan di kepalaku, satu kesimpulan mulai terbentuk. Hubungan antara korban dan pejabat itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyangkut uang, reputasi, dan mungkin nyawa. Sore itu, kami memutuskan satu langkah penting, mencari Doni, karena di antara semua kebohongan yang kami dengar hari itu, aku yakin kebenaran bersembunyi di balik bayangan ajudan yang tiba-tiba menghilang. Hari keempat penyelidikan membawa kami ke fase yang lebih dalam. Setiap bukti kecil mulai menunjukkan arah, dan arah itu pelan tapi pasti mengarah ke seseorang dari lingkar dalam pejabat Arwan di laboratorium forensik. Aku berdiri di depan meja kaca tempat hasil analisis sidik jari diletakkan dalam berkas transparan. Bau alkohol dan bahan kimia memenuhi ruangan. Sidik jari di gagang pintu mobil korban cocok dengan seseorang bernama Doni Saputra, kata analis forensik kami, Kompol Wening, sambil menyerahkan hasil cetakannya. Ajudan pribadi Pak Arwan. Aku menatap lembaran itu lama. Garis-garis halus sidik jari di foto itu seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu. Tidak mungkin kebetulan, gumamku pelan. Doni sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. Istrinya mengaku ia pergi mendadak sejak malam kejadian. Katanya ada urusan dinas, tapi tidak pernah kembali. Kami langsung bergerak cepat. Tim pelacak digital memeriksa log ponsel korban lebih dalam. Ada satu nomor misterius yang muncul beberapa kali. Tidak tersimpan di kontak, tapi terdaftar di catatan panggilan dan pesan singkat. Pesan terakhir berbunyi, "Gua udah di mobil, jangan lama-lama." Waktu pengiriman, 21,52 malam. Hanya beberapa menit sebelum CCTV menunjukkan mobil Andri meninggalkan rumah dinas. Nomor itu menggunakan kartu prabayar tanpa registrasi resmi. Kami menelusuri BTS terakhirnya. Sinyal terakhir terekam di area perkantoran lama milik pemerintah yang kini kosong. Tempat itu hanya 2 kilometer dari titik penemuan mayat. Aku menatap peta besar yang tergantung di dinding kantor. Garis merah yang ditarik dari rumah dinas ke lokasi sinyal ponsel hingga tempat ditemukannya mobil, membentuk jalur yang nyaris lurus, terlalu sempurna untuk kebetulan. Sementara itu, hasil forensik dari bercak darah kedua di kursi belakang keluar, bukan milik Andri. DNA-nya 98% cocok dengan Doni. Luka kecil di tangannya, mungkin akibat gagang pisau yang tergelincir, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Aku mulai merangkai kemungkinan di kepala. Doni duduk di kursi belakang, mungkin atas perintah seseorang. Ia berbicara dengan Andri, mungkin dengan nada mengancam. Lalu tusukan datang, cepat, dingin, tepat ke jantung. Setelah itu, Doni keluar, mungkin panik, meninggalkan darah kecil di pintu dan kursi. Ia menyingkirkan pisaunya, lalu kabur ke arah yang hanya ia tahu. Namun yang paling mengganggu adalah pesan terakhir itu. "Gua udah di mobil," kata gua terdengar terlalu santai untuk seorang ajudan yang berbicara pada sopir senior. Mereka bukan teman sebaya. Jadi, untuk siapa pesan itu ditulis sebenarnya? Aku memutuskan memeriksa ponsel Arwan. Dengan surat izin resmi, kami meminta akses. Di dalamnya, tidak ada pesan langsung dari nomor misterius itu. Tapi ada panggilan masuk yang dihapus dari log pada malam kejadian. Hanya bisa dilacak lewat data operator satu panggilan, 32 detik dari nomor yang sama. Waktu, 21,3 malam. 15 menit sebelum Andri meninggalkan rumah. Keringat dingin mulai membasahi tengkukku saat menatap layar data itu. Polanya jelas, Arwan menelepon nomor misterius, lalu Andri menerima pesan dari nomor yang sama. Artinya, seseorang mengatur pertemuan itu dari dalam lingkar rumah dinas. Dan jika sidik jari Doni ada di mobil korban, maka dua hal bisa terjadi. Doni disuruh untuk menyelesaikan Andri, atau ia bertindak atas kemauannya sendiri untuk melindungi atasannya. Kami mengeluarkan surat pencarian resmi untuk Doni. Semua unit di wilayah sekitar diminta waspada. Tapi entah bagaimana, pria itu lenyap seperti bayangan, rekeningnya tak bergerak, ponselnya mati total, bahkan motornya ditinggalkan di rumah kontrakan. Malam itu, aku duduk di kantor dengan tumpukan berkas di depan mata, tapi pikiranku berkelana pada satu pertanyaan sederhana.
siapa sebenarnya yang mengirim Doni ke dalam mobil itu? Dan lebih penting lagi, apakah Doni hanya tangan yang memegang pisau, atau dia bagian dari rencana yang jauh lebih besar? Satu hal pasti, sidik jarinya di gagang pintu bukan hanya bukti. Itu pesan diam dari pelaku. Tanda tangan tak sengaja yang akhirnya membuka arah baru dalam penyelidikan. Dan sejak malam itu, perburuan Doni dimulai. Hari kelima penyelidikan dimulai dengan kabar yang membuat seluruh tim kembali bersemangat. Unit siber berhasil melacak sinyal kartu SIM lama milik Doni yang tiba-tiba aktif kembali selama beberapa detik. Hanya cukup untuk mengirimkan satu pesan singkat sebelum kembali mati. Lokasinya terdeteksi di pinggiran kota Bogor, tepat di sekitar kawasan industri lama yang sudah tak beroperasi sejak bertahan-tahan. Aku masih ingat udara pagi itu dingin dan berkabut, dengan aroma hujan semalam yang belum benar-benar hilang. Di dashboard mobil operasional, layar peta digital menunjukkan titik merah yang berkedip pelan. Kami memutuskan untuk berangkat dengan formasi 2 kendaraan, tanpa sirena. Hanya percakapan radio yang sesekali memecah keheningan. Jika benar Doni masih di sekitar sana, ujar AKP Rendra, kepala unit lapangan, maka dia tidak sendirian. Seseorang pasti melindunginya. Jalan menuju lokasi makin sempit, dikelilingi semak liar dan pabrik-pabrik kosong yang cat dindingnya mulai terkelupas. Hanya suara mesin mobil dan serangga yang terdengar. Di kejauhan, burung gagak bertengger di tiang listrik patah. Seperti penjaga senja yang bisu, kami berhenti sekitar 200 meter dari gudang yang dicurigai. Bangunannya besar, berdinding sengkaratan, dan sebagian atapnya sudah bolong. Di depan pintu besinya, tampak bekas jejak ban motor yang masih baru. Tak jauh dari situ, sisa puntung rokok masih hangat, menandakan seseorang baru saja berada di sana. Aku memberi isyarat diam. Tim menyebar, 4 orang memutari sisi kiri dan kanan gudang. Sementara aku dan Rendra maju perlahan ke depan. Pintu logam berderit saat kami mendorongnya sedikit, memperlihatkan ruangan besar gelap berisi tumpukan peti kayu, debu, dan bau oli tua. Di tengga-tengga ruangan, kami menemukan tikar lusuh, botol air mineral kosong, dan sisa makanan instan. Semuanya menunjukkan seseorang bersembunyi di tempat ini, setidaknya beberapa hari terakhir. Namun tidak ada tanda kehidupan saat itu. Aku menunduk, memeriksa lantai, ada jejak sepatu kotor menuju pintu belakang. Jejaknya tak terlalu dalam menandakan pelaku bergerak cepat, mungkin dalam keadaan panik. Kami mengikuti jejak itu hingga ke arah sungai kecil di belakang kompleks. Di sanalah kami menemukan plastik hitam yang berisi pakaian berlumur darah dan pisau dapur dengan gagang kayu. Forensik cepat mengambil alih. Di laboratorium portabel, hasil uji cepat menunjukkan DNA darah di baju itu cocok dengan Andri, sopir korban. Pisau yang ditemukan juga memiliki sidik jari Doni di bagian gagangnya. Tapi yang paling menarik bukanlah benda-benda itu, melainkan selembar kertas kusut yang terlipat di dalam kantong jaket, tulisan di atasnya. Samar, tapi bisa dibaca. Semuanya akan selesai malam ini. Jangan biarkan dia bicara. Kalimat itu membuat udara di sekitarku seakan membeku. Kata dia bisa berarti siapapun. Tapi dalam konteks ini, kemungkinan besar mengarah pada Andri. Artinya, pembunuhan itu bukan impulsif. Ada perintah yang jelas, rencana yang disusun sebelumnya. Matahari mulai tenggelam ketika kami mengamankan lokasi. Langit berwarna oranye gelap, dan bayangan pohon di pinggir gudang tampak seperti siluet tajam. Aku berdiri menatap sungai kecil yang mengalir pelan, berpikir tentang bagaimana Doni bisa lolos dari kejaran begitu lama. Satu-satunya kemungkinan ia masih dibantu seseorang. Mungkin orang yang sama yang menulis pesan itu. Dia tidak jauh, kata Rendra pelan di sampingku. Orang yang bersembunyi tidak akan meninggalkan barang-barang pribadinya begitu saja. Kami pun memutuskan menyiapkan pengintaian malam itu. 2 tim ditempatkan di radius 500 meter, 1 di jembatan kecil, dan 1 lagi di sisi utara gudang. Aku sendiri berjaga di mobil, memperhatikan setiap gerak di layar drone kecil yang terbang rendah di atas area sekitar jam 1:47 dini hari. Sensor panas menangkap siluet manusia berjalan cepat dari arah hutan kecil menuju gudang. Pria itu mengenakan jaket hitam dan ransel. Ia berhenti sejenak, menatap ke sekeliling, lalu masuk ke dalam bangunan yang sama. Aku menarik napas panjang. Target masuk, kataku ke radio. Siapkan penangkapan. Dan malam itu, di antara dingin dan kabut tipis, penyelidikan yang selama ini berjalan dalam beang-beang, akhirnya mengarah pada satu titik terang, konfrontasi langsung dengan Doni. Satu-satunya saksi hidup yang mungkin bisa menjelaskan siapa dalang di balik kematian sang sopir pribadi pejabat. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu
Penangkapan itu mungkin tidak akan semudah yang kami bayangkan. Karena di setiap langkah Doni, selalu ada bayangan kekuasaan yang melindunginya. Malam itu udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Di layar monitor mobil pengintai, bayangan sosok pria yang baru saja masuk ke gudang tua, terlihat jelas, lewat pantulan kamera inframerah. Doni tubuhnya tampak lebih kurus, dibandingkan foto terakhir yang kami miliki. Janggut, tumbuh tak terurus. Dan cara berjalannya gugup, seperti seseorang yang terus dikejar bayangannya sendiri. Aku memberi oba-oba melalui radio. Tim Alpha, dekati dari sisi barat. Tim Bravo, tunggu perintah masuk. Jawaban cepat terdengar di telinga, diikuti suara gesekan logam dari senjata yang disiapkan. Kami bergerak senyap. Hanya bunyi langkah sepatu yang menekan tanah lembab dan suara jangkrik di kejauhan. Lampu-lampu kota nyaris tak sampai ke sini, gelap, sepi, dan menyesakkan. Ketika Doni mulai membuka tas ranselnya, mungkin hendak mengambil sesuatu, aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pintu gudang ditendang terbuka. Lampu sorot dinyalakan serentak. Doni menoleh, matanya membelalak saat melihat kami. Ia sempat berlari beberapa meter sebelum tubuhnya disergap dua anggota di sisi kanan. Ia berontak, menjerit, tapi tak lama kemudian tangannya sudah terborgol di belakang. Nafasnya terenggenga, keringat menetes dari pelipis ke tanah. Doni Saputra, kau kami tangkap atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan sopir pribadi atas nama Andri Prayoga. Ucapku tegas, menunjukkan surat penangkapan. Ia menatapku tajam. Saya nggak bunuh dia, Pak. Saya cuma disuruh nganter, katanya terbata. Siapa yang nyuruh? Tanyaku cepat. Tapi ia diam, hanya menunduk. Seperti seseorang yang baru saja sadar bahwa diam mungkin satu-satunya pelindung terakhirnya. Kami membawanya ke kantor malam itu juga. Di sepanjang perjalanan, Doni duduk diam di kursi belakang mobil. Tatapannya kosong menembus jendela. Sorotan lampu jalan yang silih berganti mengenai wajahnya menampakkan ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Di ruang interogasi, suasana berubah menjadi lebih dingin. Lampu gantung tunggal menyorot wajahnya yang pucat. Tangan masih diborgol di meja besi. Di hadapannya, foto-foto tempat kejadian perkara, hasil forensik, dan bukti sidik jari kami letakkan satu persatu. Aku memulai pelan. Kau tahu ini apa? Tanyaku, menunjuk foto bercak darah di mobil. Ia mengangguk lemah. Ini darahmu. Dan ini, kataku lagi sambil menunjuk gambar pisau yang ditemukan di sungai. Punya sidik jarimu. Kau pikir kami tak akan menemukannya? Doni mulai gemetar. Saya nggak niat bunuh, Pak. Saya cuma mau menakut-nakutin dia. Menakut-nakuti siapa? Andri, sopir. Dia mau ngomong sesuatu ke media. Katanya punya rekaman tentang Pak Arwan. Soal proyek di kementerian. Seketika ruang interogasi menjadi sunyi. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak di dinding. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Dan kau disuruh siapa untuk menghentikan dia? Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Saya disuruh lewat telepon. Bukan Pak Arwan langsung, tapi suara orang dekatnya, orang yang biasa ngatur uang yuridis proyek dan keamanan rumah dinas. Namanya, ia terdiam lama sebelum akhirnya berbisik lirih. Hampir tak terdengar. Pak nama itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Suryo, kepala keamanan pribadi Arwan. Mantan anggota polisi yang kini bekerja di lingkaran dalam pejabat itu. Kami sudah mencurigainya sejak awal, tapi tidak punya bukti. Sekarang, pengakuan Doni menjadi celah besar yang bisa membuka segalanya. Aku berdiri, berjalan pelan ke arah kaca observasi di ruangan itu. Dari balik pantulan bayangan, aku melihat Doni menunduk, menangis tanpa suara. Di balik pintu kaca, rekan-rekan timku menatapku dengan ekspresi sama, campuran kaget dan lega. Kami tahu, malam itu penyelidikan ini baru saja memasuki fase paling berbahaya, fase di mana kebenaran bersinggungan langsung dengan kekuasaan. Sebelum meninggalkan ruangan, aku menatap Doni sekali lagi. Kau baru saja melakukan hal yang benar, kataku pelan. Ia mengangkat wajahnya, mata merah dan sembab. Kalau saya cerita semuanya, Pak, saya masih bisa hidup? Aku tidak menjawab, karena aku tahu, di dunia seperti ini, kebenaran tidak selalu datang bersama perlindungan. Tapi satu hal sudah jelas malam itu. Di ruang dingin dan sepi itu, suara Doni membuka pintu menuju rahasia yang selama ini disembunyikan rapi di balik jas pejabat dan seragam kehormatan dan komitahun. Langkah berikutnya akan membawa kami lebih jauh menuju orang yang sesungguhnya memegang kendali atas kematian Andri Prayoga. Setelah pengakuan Doni, penyelidikan berubah arah sepenuhnya. Kami tidak lagi mencari pelaku tunggal tapi Yoringen, nama Suryo, kepala keamanan pribadi pejabat Arwan,
kini menjadi pusat pusaran itu. Ia dikenal tegas, loyal, dan punya kedekatan lama dengan aparat. Namun di balik reputasinya yang bersih, kami menemukan sesuatu yang jauh lebih kelam. Pagi itu, aku dan tim berangkat ke rumah Suryo di kawasan Cibinong. Rumah 2 lantai berpagar tinggi itu tampak tenang dari luar. Tidak ada yang mencurigakan kebun terawat, mobil mewah di garasi, dan bendera kecil di tiang halaman. Tapi ketenangan seringkali adalah bentuk penyamaran paling berbahaya. Kami tidak bisa langsung menggeledah tanpa dasar kuat. Jadi, kami memilih cara lama. Pengamatan diam-diam. 2 anggota ditempatkan di warung seberang jalan, 1 lagi berpura-pura jadi teknisi listrik di tiang depan. Dari rekaman CCTV lingkungan, kami tahu Suryo keluar rumah setiap pagi pukul 7:15, mengenakan pakaian rapi dan membawa map hitam. Namun selama 3 hari pengintaian, ada satu hal yang mengganggu. Ia selalu berhenti di tempat yang sama, sebuah ruko kosong di jalan belakang, sekitar 2 km dari rumah. Setiap kali ke sana, ia hanya masuk selama 10-15 menit, lalu keluar lagi tanpa membawa apapun. Kami memutuskan untuk memeriksa tempat itu lebih dekat. Hari keempat, dengan surat perintah pengawasan, kami menyusup ke dalam ruko ketika Suryo tidak di tempat. Bau lembab dan debu tua menyambut kami. Di dinding belakang, terdapat papan kayu dengan beberapa foto Andri, Doni, dan bahkan kami sendiri tim penyidik. Di bawahnya, terpasang peta kota dengan beberapa titik merah melingkari wilayah yang berkaitan dengan proyek pembangunan yang selama ini dipegang oleh Arwan. Salah. Satu meja di ruangan itu masih menyisakan rekaman CCTV rumah dinas yang telah dihapus dari versi resmi. Kami memutar ulang video itu di laptop forensik. Dalam tayangan buram malam kejadian, terlihat Andri berdiri di depan mobil dinas sambil berbicara dengan seseorang di bayangan. Beberapa detik kemudian, sosok itu melangkah ke cahaya. Aku mengenali wajahnya dengan jelas. Suryo. Ia berbicara sebentar, menepuk bahu Andri, lalu menyerahkan sesuatu kecil yang tampak seperti amplop. Setelah itu, kamera kehilangan sinyal seolah sengaja diputus. Video berhenti di sana, tapi cukup untuk mengubah arah seluruh kasus. Kami segera melaporkan hasil ini ke pimpinan penyidik utama, Kompol Bramanta. Ruangannya malam itu penuh asap rokok dan ketegangan. Kalau benar Suryo terlibat, katanya dengan nada berat, berarti kita bukan cuma berhadapan dengan pembunuh, kita berhadapan dengan sistem yang melindungi mereka. Penyelidikan diperluas. Kami menelusuri rekening Suryo dan menemukan transfer besar yang masuk sehari setelah pembunuhan, 200 juta rupiah. Dikirim dari rekening perusahaan cangkang yang terhubung ke proyek kementerian. Bukti itu cukup untuk mengeluarkan surat penangkapan, tapi Bramanta menahannya. Kita tidak bisa gegabah. Kalau orang seperti Suryo tahu kita datang, dia bisa hilang dalam semalam. Kami memilih strategi lain, perang diam. Kami pantau komunikasi ponselnya dan dari situ muncul pola mencurigakan. Setiap malam sekitar pukul 11, ada panggilan singkat ke nomor yang terdaftar atas nama Lembaga Konsultan Delta Raya. Sebuah perusahaan yang juga tercantum di proyek yang diurus Arwan. Kecurigaan makin kuat bahwa pembunuhan Andri hanyalah bagian kecil dari upaya menutupi penyimpangan dana proyek. Andri, yang selama ini menjadi sopir sekaligus kurir dokumen, mungkin menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat malam itu. Aku duduk lama di kantor, menatap foto-foto di papan penyidikan. Garis benang merah yang menghubungkan wajah Andri, Doni, Suryo, dan Arwan kini membentuk jaring sempurna, bukan lagi sekadar hubungan personal, tapi rantai kekuasaan. Rendra masuk dan berdiri di sampingku. Kalau kita tarik benang ini lebih jauh, katanya pelan. Ujungnya bukan cuma Suryo. Ujungnya bisa sampai ke kursi tinggi di kementerian. Aku mengangguk pelan. Dan kalau itu benar, maka kita sedang menyentuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus pembunuhan. Di luar, hujan mulai turun. Petir menyambar langit malam, memantulkan cahaya ke jendela kaca kantor yang buram. Aku menatap bayangan wajahku di sana, lalu berbisik pada diri sendiri. Jika kebenaran memang harus dibayar dengan risiko, semoga kami cukup kuat untuk membayarnya. Karena mulai malam itu, kami tahu setiap langkah kami diawasi, dan musuh kami bukan lagi sekadar pembunuh yang bersembunyi di balik gudang tua, melainkan orang-orang berkuasa yang mengenakan jas rapi, berbicara di depan kamera, dan tersenyum seolah tidak berdosa. Hari itu, udara di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada yang berbicara keras, hanya suara pena yang bergesekan di kertas dan detak jam dinding yang berjalan lambat, seperti menunggu sesuatu pecah. Setelah berhari-hari menyelidiki, kami akhirnya memiliki cukup bukti untuk menjerat 2 orang. Suryo, kepala keamanan yang menjadi eksekutor lapangan, dan Arwan,
Pejabat kementerian yang selama ini berdiri tegak di depan publik dengan wajah tenang dan senyum ramah. Namun di balik senyum itu, kami tahu ada rahasia busuk yang menunggu dibongkar. Pagi itu, kami menerima perintah resmi dari kepolisian daerah untuk membawa Arwan ke kantor guna dimintai keterangan lanjutan. Tapi kami semua tahu, ini bukan sekadar pemeriksaan formal. Ini adalah konfrontasi. Pertemuan terakhir antara kebenaran dan kekuasaan. Mobil kami berhenti di depan rumah dinas Arwan sekitar pukul 9 pagi. Rumah besar bergaya kolonial itu tampak tenang. Satpam berjaga di pos depan, dan beberapa staf tampak gugup melihat rombongan kami. Aku memimpin tim bersama Kompol Bramanta. Saat kami melangkah ke ruang tamu, Arwan sudah duduk di sofa, mengenakan kemeja putih bersih, dasi abu-abu, dan senyum yang sama seperti di televisi. Silakan duduk. Pak, saya dengar ini soal sopir saya yang meninggal, katanya, nada suaranya ringan, seolah tidak tahu apa-apa. Aku mengeluarkan map berisi dokumen dan foto-foto. Kami sudah mendapat keterangan dari Doni dan hasil forensik. Pak, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan Bapak berbicara dengan Andri malam kejadian. Arwan menatap foto itu lama, lalu tersenyum kecil. Itu bukan malam kejadian, itu malam sebelumnya. Dan juga ada transfer ke rekening Suryo sehari setelah pembunuhan, tambah Bramanta pelan. Senyum Arwan perlahan pudar. Tangannya yang semula tenang kini menggenggam sisi sofa. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian sentuh, katanya pelan. Kalian pikir semua ini sesederhana uang atau proyek? Tidak, ini lebih besar. Aku menatap matanya. Kami tahu cukup banyak, Pak. Cukup untuk tahu bahwa Andri tahu sesuatu yang tidak boleh dia ketahui. Tentang manipulasi anggaran proyek, dan bagaimana uang itu mengalir kembali ke rekening pribadi. Keheningan panjang menggantung di udara. Hanya suara AC dan napas kami yang terdengar. Lalu Arwan tertawa kecil pelan. Dingin. Kalian pikir kalian bisa menjatuhkan saya dengan bukti seperti itu? Banyak orang jauh lebih kuat dari saya yang akan melindungi sistem ini. Namun sebelum ia melanjutkan, pintu ruang tamu terbuka. Dua petugas membawa Suryo yang sudah ditangkap pagi itu di rumah saudaranya di Depok. Wajahnya pucat, pakaian masih kusut. Begitu matanya bertemu dengan Arwan, seluruh ruangan seketika menegang. Pak, suara Suryo bergetar. Saya sudah cerita semuanya. Saya nggak mau tanggung sendirian. Arwan menatapnya tajam, seperti ingin menelan anak buahnya itu hidup-hidup. Kau pikir mereka akan percaya padamu? Kau hanya orang bayaran. Bayaran yang disuruh Bapak. Jawab Suryo gemetar. Semua lewat telepon. Saya disuruh jaga supaya Andri nggak buka mulut. Aku memperhatikan wajah Arwan saat kota-kota itu keluar. Tidak ada lagi senyum. Hanya tatapan dingin, penuh kebencian dan rasa kalah. Ia tahu permainan sudah selesai. Kami membaca surat perintah penahanan dengan suara tegas. Arwan tak melawan. Ia hanya berdiri perlahan, membetulkan kemejanya, lalu berkata dengan nada getir, "Kalian tidak tahu berapa banyak orang seperti saya yang akan menggantikan tempat ini besok pagi." Kalimat itu menampar kami semua dengan kenyataan pahit, bahwa kebenaran kadang hanya menang untuk sementara. Tapi tetap saja, hari itu kami menang. Ketika mobil tahanan melaju keluar dari gerbang rumah dinas, langit mendung menggantung rendah. Aku berdiri di luar, menatap ke arah jalan yang perlahan basah oleh hujan. Dalam hati aku tahu, kasus ini tidak akan berhenti di sini. Masih banyak nama lain di balik tirai kekuasaan yang belum tersentuh. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa menatap papan penyidikan di kantor dengan napas lega. Wajah Andri, sang sopir yang hanya ingin jujur, kini tidak lagi terpajang di bawah tulisan korban tak terungkap. Keadilan, meski datang terlambat, akhirnya menjejak. Dan aku tahu, setiap kebenaran yang ditemukan, sekecil apapun, adalah pukulan bagi gelap yang mencoba menelannya. Karena pada akhirnya, di balik setiap seragam, jabatan dan dinding kekuasaan, ada darah yang bicara lebih jujur daripada siapapun.